wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, kelas 5, sehat semua. Pagi ini kita akan belajar Pupena kelas 5 muatan SPDB, yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Silakan diambil bukunya, dibuka dan disimak ya. Dan tetap semangat. Awali segala aktivitas dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Baik, anak-anak semuanya, silahkan dibuka bukunya, yaitu Pupena tema 1 subtema 1 muatan SPDB ya, seni budaya dan pengetahuan. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, pengertian gambar cerita. Itu pada halaman 5 dan halaman 6 ya nak. Kemudian yang kedua, membuat gambar ilustrasi sesuai tema, yaitu pada halaman 22 dan halaman 23. Oke anak-anak semuanya, silakan dibuka bukunya. Kita akan belajar yaitu pada halaman 5 tentang pengertian gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang akan membentuk sebuah cerita. Bapak ulangi ya. Jadi gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang akan membentuk sebuah cerita. Kemudian silakan dibuka pada halaman 6, yaitu contoh daripada gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Ya, nak? Gambar ilustrasi berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, memperkaya, dan juga menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan gambar ilustrasi, cerita tersebut akan lebih mudah untuk dipahami. Jadi contoh gambar cerita itu adalah termasuk gambar ilustrasi ya nak. Dan gambar ilustrasi itu berfungsi untuk memperjelas, kemudian memperindah, memperkaya, dan menerangkan sebuah cerita. Dengan menggunakan gambar ilustrasi ini, cerita tersebut akan lebih mudah kita pahami. Oke nak, sekarang gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Yang pertama adalah gambar berupa foto dan yang kedua adalah gambar tangan. Itu pembagian daripada gambar ilustrasi. Gambar tangan umumnya menggunakan aplikasi penyunting gambar di komputer. Ya. Nah, berikut contoh gambar ilustrasi dengan foto dan gambar tangan. Nah, jadi di sini contoh ini gambar ilustrasi dengan foto ya. Jadi di foto asli ada gambar belalang di sini. Yang kedua contoh ilustrasi, gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah ini ya. Jadi ini adalah melalui atau menggunakan aplikasi penyunting gambar dalam komputer ya. Ini contoh. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Untuk membuat gambar ilustrasi kita perlu melakukan beberapa langkah ya, sebagai berikut ya nak. Yang pertama, menentukan tema yang sesuai dengan teks. Yang kedua, membuat sketsa menggunakan pensil. Dan yang ketiga, mewarnai gambar menggunakan alat mewarnai agar lebih menarik. Ya, ini daripada contoh ataupun yang perlu kita lakukan, langkah-langkah untuk membuat gambar ilustrasi. Oke nak, kita lanjut lagi pada halaman 22. Kita akan belajar membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Ya, nak?
Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak Bapak telah belajar tentang gambar ilustrasi. Nah, berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Silakan dibuka halaman 23, anak ya. Langkah pertama adalah menentukan tema. Dalam menggambar ilustrasi, pertama-tama kita harus menentukan tema. Kemudian tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Setelah itu, setelah mendapatkan tema yang sesuai, kita menentukan tokoh, kemudian adegan, dan suasana pendukung adegan yang akan digambar. Jadi adegan itu adalah merupakan contoh pergerakan dalam sebuah film kalau dalam sinetron ya. Tokoh adalah pemain atau pemeran utama ya. Dan juga suasana itu adalah lokasi. Kemudian ini menentukan tema ya, Nak ya. Yang kedua, membuat gambar. Setelah tema ditentukan, langkah selanjutnya adalah menggambar sketsa atau membuat rancangan gambar. Ya, Bapak ulangi. Setelah tema ditentukan, langkah selanjutnya adalah menggambar sketsa atau membuat rancangan gambar. Yaitu menggambar sketsa ilustrasi biasanya menggunakan pensil. Jangan langsung pena ya, Nak ya. Pensil dulu. Gambar sketsa kemudian dipertegas hingga gambar akan jadi. Ya. Sketsa dipertegas sampai dia ditebali menggunakan pensil juga. Ya. Nah, setelah jadi gambar nanti bisa diberi warna. Ya, Nak ya. Dan yang ketiga adalah mewarnai. Setelah menggambar, langkah berikutnya adalah pewarnaan. Ya, anak Bapak dapat mewarnai gambar dengan menggunakan pensil warna, cat air, spidol atau krayon. Ini anak ya, langkah yang harus diperhatikan dalam membuat gambar ilustrasi. Menentukan tema, membuat gambar, kemudian yang ketiga adalah mewarnai. Ya. Oke, anak Bapak, ini adalah contoh daripada kinerja anak Bapak semuanya, dan nanti adalah untuk tugas akan Bapak share berikutnya ya, Nak ya. Oke, Nak, tetap semangat. Ya, meskipun belajar di rumah ya, Nak ya. Awali segala aktivitas dengan baca basmalah dan jangan lupa berdoa. Oke, sekian dulu, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.